Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sobat-sobat YouTuber dan para pendengar dan yang melihat YouTube kami ini. Kali ini konten yang saya berikan ini sangat berbeda. Sudah lama saya tidak memberikan suatu konten, tetapi di sini karena adanya permintaan dari banyak kalangan mahasiswa maupun dari kalangan dunia konstruksi, di sini kami akan memberikan suatu pembelajaran atau pelatihan yang saya berikan kepada salah satu staf teknik kontraktor yang berada di Semarang, yaitu PT Megah Karya. Ya. Di sini pelatihan itu harus kami lakukan secara langsung, di mana tim kami ada 3, yaitu Bu Lila Anggrieni, sarjana teknik magister teknik, kemudian Ibu Trias Widorini, sarjana teknik magister engineering, dan saya sendiri Ngudi Hari. Ya. Terus di sini jarang orang mengetahui apa sih yang dimaksud Sencon. Sebelum kita ke Sencon sendiri, di sini saya akan memberikan pengertian dari apa tes pemadatan tanah itu sendiri. Ya, tujuannya apa sebenarnya? Tujuan yang akan kita capai percobaan ini untuk memeriksa atau menentukan kepadatan tanah dan untuk mengurangi compressibility dari tanah. Ya. Kemudian nilai kepadatan tanah ditempatkan di tempat yang kita ambil sampelnya tersebut dibandingkan dengan hasil tes standar Proctor dan jenis tanah yang sama. Makanya di sini tanah yang pada lokasi itu akan kita teliti di laboratorium, ya, karena kita yang untuk mengetahui standar Proctornya, ya, harus masuk 95% laboratorium dengan yang ada di lapangan. Itu hasilnya kurang lebih sebegitu. Jadi nilai kepadatan tanah di lapangan itu harus lebih besar atau sama, ya, dengan persyaratan standar labnya. Ya, ya, kalau kepadatannya di bawah standar, ya maka diperlukan pemadatan untuk mencapai keadaan yang disyaratkan, harus dipadatkan terus gitu. Jadi di sini kemudian pemadatan itu sebenarnya ada 2 macam, yaitu metode Sencon yang akan saya bahas, saya berikan kepada staf teknik kontraktor PT Megah Karya. Kemudian yang kedua dengan memakai tabung. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu pada metode Sencon biasanya untuk jenis tanah pasir dan tanah tak berkohesi, ya. Tetapi untuk memakai tabung biasanya jenis tanah yang berkohesi, ya. Itu kurang lebih uh, untuk kepadatan tanah untuk tes laboratoriumnya kurang lebih yang baru saja saya sampaikan. Ya, di sini kami batasi untuk tes Sencon pada tanah dilakukan untuk menentukan kepadatan di tempat dari lapisan tanah atau perkerasan yang telah dipadatkan. Ya, nah tadi udah saya singgung seberapa besar yang harus dipadatkan. Kemudian alat yang diuraikan di sini terbatas untuk tanah yang mengandung butiran kasar tidak lebih dari 5 cm. Ya. Nanti kepadatan lapangan itu untuk sebagai berat kering persatuan isinya. Tuh. Ya, ya, alat-alatnya gimana di sini? Di sini alat-alat yang digunakan itu botol uji. Ya, botol uji 4 liter isinya. Kemudian
corong kalibrasi 16,5 cm itu ukurannya. Plat untuk corong ukurannya 30,48 cm kali 30,48 cm ya, garis tengahnya 16,51 cm. Terus alat bantu lain tentunya palu karet ya, di sini sendok, kuas, pahat untuk memahat tanah. Jadi tidak hanya untuk kayu, tanah pada pengambilan sampel ini ya perlu dipahat untuk merapikan dan mendapat kedalaman yang rata. Kemudian ada satu timbangan kapasitasnya 20 kg. Kemudian di sini ada pasir yang bersih, keras, kering dan bisa mengalir bebas, tidak mengandung bahan pengikat dan bergradasi lewat saringan. Ya, saringan 3,4 itu. Jadi ini gambarannya saya berikan ini contohnya di sini ada pasir Ottawa. Ya, di sini ada palu karet, di sini ada pahat, ada cetok, ada sendok, dan ini nanti kita isikan pasir ini di dalam alat uji kita, botol transparan tersebut ya. Jadi peralatannya tersebut sudah saya terangkan kurang lebih. Ini materi yang saya sampaikan untuk praktek itu, untuk alat-alatnya itu ya. Ya, untuk langkahnya di sini dalam praktek maupun dalam pelatihan di laboratorium itu sama. Yaitu ya pertama harus isi pasir Ottawa ke dalam botol uji sampai penuh, yang botol transparan tersebut. Kalau nggak ada botol transparan ya yang kaca, jadi pasir itu akan terlihat proses turunnya atau itu ya berkurangnya, bahwa pasir itu mengalami penurunan atau apa. Kita harus transparan. Kemudian ditimbang botol uji yang sudah terisi penuh pasir Ottawa. Jadi setelah diisikan ya, sebelum dimulai, botol dan pasir yang terisi itu harus ditimbang, karena nanti untuk analisisnya kita untuk beratnya berapa ya. Kalau kita tidak menimbang ya, tentunya kita data yang diperlukan tidak valid, dan itu maka yaitu berat botol, corong, pasir mula itu ditimbang dulu. Itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Terus di sini pasang plat pembatas di lokasi yang akan diuji kepadatannya. Platnya itu pada lokasi yang mau diambil sampel itu dibersihkan dulu, dikuas atau sapu biar merata. Kemudian plat pembatasnya atau lingkaran tersebut diletakkan situ ya. Itu jangan lupa diberi plastik agar pasir itu tidak bercampur tanah nantinya, karena akan selalu kita pakai terus gitu ya. Terus gali agregat di lokasi ya, yang lingkaran tadi kita lubangi, yaitu 5 cm sampai 10 cm itu. Kemudian agregat bekas galian kita letakkan di sebuah kaleng untuk kita bawa sebagai sampel. Kemudian timbang agregat tersebut dan tempatnya ya, lodong itu tempatnya di sekaleng kecilnya itu disebut lodong ya. Kemudian saring agregat dengan saringan. Ini udah sampai di lab itu kita harus mulai menyaring.
Kemudian timbang agregat yang tersisa dalam saringan. Nah, terus hasil saringan itu kita timbang, terus kita mengetahui lolos saringan berapa, ya kita bawa di laboratorium secukupnya. Atau kita kerja setelah ambil sampel langsung di laboratorium juga sama aja. Masukkan botol uji ke dalam lubang yang telah digali dengan posisi corong berada di bawah. Ini untuk memasukkan pasirnya tadi. Kemudian botol kita balik, keran kita buka, pasir Ottawa mengisi sendiri sampai dia nanti kelihatan tidak bergerak atau tidak turun lagi, berarti sudah penuh. Setelah terisi penuh, tutup keran, kemudian tutup lubang bekas galian dengan agregat yang tersisa tadi. Tuh. Ya. Mengapa saya berikan materi ini kepada kontraktor? Walaupun para kontraktor, para mitra kita ini sudah mendapatkan mungkin saat kuliah itu mendapatkan mata kuliah mekanika tanah, mungkin hanya sekedar teori. Saya yakin dalam pelaksanaan itu banyak yang belum mengetahui, karena banyak yang cenderung untuk tanah itu jarang melakukan yang namanya praktek secara langsung. Tetapi biasanya kalau sudah kebangunan itu dia langsung ke strukturnya, pondasinya, sehingga untuk tanah maupun daya dukung para pelaksana tidak mengetahui sama sekali. Ya, hasilnya adalah hasil jadi. Jadi inilah saya hanya memberikan gambaran sehingga tidak sembarangan dan bisa sebagai quality control dalam pelaksanaan suatu project, sehingga semua karyawan atau staf teknik dalam suatu kontraktor khususnya PT Megah Karya ini mempunyai skill yang betul-betul sangat bagus gitu ya. Ya tentunya tujuannya tadi saya memberikan bekal pengetahuan supaya dalam pelaksanaan itu sangat hati-hati itu ya. Terus ini adalah kami melaksanakan kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan, tetapi praktek mungkin kami 1-3 hari, kemudian kami memberikan teorinya dan baru kita melaksanakan ke prakteknya. Tentunya dalam praktek ini kami akan memberikan pretest, pengetahuan awal dulu sebagaimana kemampuannya awal seberapa. Terus kami berikan materi sehingga dia mempunyai gambaran. Kemudian praktek. Nah, praktek dia lebih mengetahui daripada membaca. Jadi antara materi praktek bisa sinkron. Kemudian kami lakukan post test, yaitu hasil dari pembacaan materi, pembelajaran materi, kemudian dilakukan dengan praktek. Jadi betul-betul tidak hanya sekedar teori saja gitu ya. Kami mulai hari Jumat kemarin dan selesai Minggu ya, Minggu. Di sini contoh pretest dan post testnya nanti. Jadi di sini contoh satu pertanyaan hanya nanti dijawab tahu atau tidak tahu ya, pertanyaan yang sangat mudah gitu ya. Tahu atau tidak tahu gitu. Di sini apakah saudara mengetahui tentang tes pemadatan tanah? Tahu, centang aja tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Jadi apa yang saya berikan pertanyaan ini merupakan pertanyaan cara pemadatan
tanah. Ya, dari dia tidak tahu hingga nantinya setelah pelaksanaan itu. Jadi contohnya di sini, apakah saudara dapat menganalisa hasil dari tes handphone? Ya, itu adalah dari hasil lapangan yang akan dianalisa di situ. Kita mencoba di laboratorium menganalisanya. Terus metode pelaksanaannya gimana? Jadi cara-caranya maupun nanti hasil yang akhir ya perbandingan kepadatan tes pengambilan tanah tersebut di lapangan sama laboratorium, sehingga dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai kepadatan yang benar harus dilakukan dengan sekian persen dari pemadatan di laboratorium. Nah, itu ya. Kemudian di sini inilah lab kami ya. Kami melakukan konsolidasi, kami melakukan meeting awal, yaitu dengan memberikan arahan dan alat-alat yang akan kita gunakan, tempat yang akan kita lakukan sebagai praktek nanti ya. Saat ini praktek kami melakukan di Menara USM untuk lingkungan halamannya. Jadi ya, kemudian kami melakukan kami berikan suatu soal gitu. Kemudian di sini teori. Nah, di sini beberapa teori kami berikan gitu teorinya. Terus di sini pengenalan alat senkon. Kemudian ada lagi di sini cara tahapannya. Jadi teori itu kami ajarkan tahapannya dari awal, dari pemasukan material ke botol tersebut, pasir, kemudian cara penimbangan, cara penggaliannya, kemudian di sini sampai cara menimbangnya hasil dari tanah tersebut. Dan ini kami praktek langsung yang ada di lapangan ini. Ini langsung ini salah satu tempat yang kami lakukan adalah di halamannya. Ini gedung baru kami, menara yang 10 lantai, dan di sini adalah 7 lantai. Kami ambil di tengah-tengahnya di sini, dan kemudian kami lakukan satu persatu. Ini adalah dari PT Megah Karya. Ini kebetulan dari project manajernya Pak Supriyanto, dan ini sebagai engineer-nya yaitu kemudian Mas Irfan ini ya engineer-nya Pak Supriyanto, dan ini Bu Trias, ini saya ya. Untuk Bu Lilanya bagian motret gitu, karena suka motret beliaunya. Ini kemudian dilakukan post test ulang lagi. Ini Bu Lila ya melakukan post test. Kemudian dari hasil post test itu nanti akan kami simpulkan dari itu. Ya. Ini dari hasil analisa hasil post test tersebut. Hasil tersebut dari pre-test dan post test. Pre-test ini ada beberapa nama di sini. Pak Pramono, Pak Navianto, Pak Farham, Pak Patria. Di sini hasilnya kurang lebih 42% ya. Ini saya kategorikan cukup. Tetapi setelah melakukan tes maupun praktek di sini, kemudian hasilnya itu sungguh jauh. Jadi dia
benar apa dari hasil praktek maupun teori hampir 100%. Ini udah mencapai 96%. Jadi kecenderungan di sini hasil post-test itu banyak menjawab yang belum bisa dianalisis. Ya memang analisisnya itu banyak yang masih mengalami itu, tetapi sudah mengetahui bagaimana pemadatan yang betul itu bagaimana begitu. Kemudian grafiknya ini yang biru itu jauh kemampuannya dari Pak Pramono dari 7 menjadi 10, Pak Irfan dari 8 enggak yang dijawab, ternyata dia setelah itu 100% mengetahuinya ya itu ya. Disinilah dari hasil pembelajaran ataupun pengabdian kami untuk memberikan suatu bekal kepada suatu kontraktor maupun kepada mitra-mitra yang lain. Di sini kami terutama pada khususnya PT Megasara Karya tersebut, ini hasilnya adalah sangat baik ya, sangat baik. Jadi harapan di sini kami untuk pemberian materi atau suatu tes laboratorium atau dasar dalam suatu bangunan tanah itu kita harus mengetahui dasar prinsip dari tanah sebelum ditempati untuk suatu bangunan. Karena disinilah suatu pondasi atau pokok dasar. Bila tanahnya nanti pemadatan, misalnya ini untuk senkon, ini senkon kan untuk pemadatan di luar ya, atas ya. Kalau sondir mungkin dalam untuk mengetahui data tanah yang ada di dalam tanah ya, seperti gise maupun friction gitu. Tapi kalau di sini yang halamannya apakah padat atau enggak, jangan-jangan setelah dilewati bergelombang, itu sangat-sangat disayangkan. Jadi dengan mengetahui ini, harapan kami dari tim pengabdian ini bisa memberikan manfaat semua kepada staf teknik PT Megakarya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya berikan dari tim ini sangat berguna Pak pemirsa YouTuber ya, yang nantinya bisa bermanfaat misalnya dalam melakukan atau mengetahui pemadatan tanah di lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.